Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya, Samudin, di Karisma Channel tentunya. Oke bosku semuanya, kali ini kita mau bahas laptop yang pakai prosesor Intel i7 di harga 10 jutaan. Kenalin dulu, ini adalah laptop punya Lenovo tipenya V14G3i AP ARID. Tampilannya kayak gini bro, basic. Tapi laptop ini memiliki benefit yang cocok untuk kebutuhan pekerjaan kantoran. Kenapa kok spesifikkan kantoran? Ya karena ini modelnya basic bro. Dia nggak terlalu bagus, nggak seperti tipe IdeaPad Slim 3 ataupun i5. Tapi dia punya banyak keunggulannya. Salah satunya adalah harganya relatif sangat terjangkau sekali. Sebab gini, kalau kalian beli versi i7, entah Gen 12, Gen 13, ataupun Gen 14, harganya pasti di atas 12 juta. Lah, si Lenovo bikin V14 harganya dibikin lebih murah, kemudian opsi upgrade-nya ini lebih jangka panjang dibandingkan seri IdeaPad Slim 3 ataupun IdeaPad Slim 5. Tapi seri ini bro sayangnya tidak dibekali dengan VGA discrete alias bawaan menggunakan Intel Iris Xe. Dan uniknya, kalau kalian lihat di Device Manager, ketika ini laptop RAM-nya hanya menggunakan 8GB yang tersolder, dia itu untuk VGA-nya terbaca di Device Manager menjadi Intel UHD grafis. Nah, tapi kalau RAM-nya menjadi 16GB, Intel Iris Xe-nya bro, dia baru bekerja dan bisa memberikan performa yang lebih maksimal dibandingkan Intel UHD grafis. Nah, itu adalah fitur unggulan yang dimiliki oleh V14 yang kita bahas. Lalu bro, ini kalau kita lihat dari sudut pandang prosesornya, kan laptop ini dia pakai Intel i7 12. Yang serinya adalah 1255U. Dan keunggulan dari prosesor ini bro, yang pertama, dia selain kenceng, maksimum speed hingga 4,7, konsumsi dayanya itu termasuk kecil, hanya di angka 15 watt. Jadi efek sampingnya, meskipun ini kalau kita bongkar ya, dalam laptop ini kan baterainya itu nggak terlalu gede, cuma di angka 38 Wh. Tapi meskipun kecil, laptop ini sanggup bertahan di angka 5-6 jam, tetapi dengan settingan di best power efisiensi. Jadi kalau kalian lagi di luar dan memang lagi malas nyolokin buat ngecas atau memang jauh dari colokan listrik atau ketinggalan charger, ini masih bisa awet untuk kalian pindah-pindah ruangan tanpa harus sering-sering ngecas. Kemudian untuk penunjang dari komponen tadi, selain RAM 16, penyimpanannya ini juga sudah menggunakan M2 NVMe Gen 4 di kapasitas 512GB dengan kecepatan lumayan bro. Ini memang Gen 4-nya bukan yang seri A bro ya, grade A, tapi dia itu lumayan speednya di atas 3000 Mbps. Dan untuk penunjang dari penyimpanan ini, dia juga memiliki satu buah slot SATA kosong dengan penunjang kabel SATA kayak gini bro. Nah, jadi kalau kalian pengen nambah penyimpanan, dia bisa kita tambahkan hard disk ataupun SSD SATA tanpa harus mencopot SSD bawaannya sekaligus. Kemudian untuk kelengkapan dari softwarenya, laptop ini sudah dibekali oleh Windows plus Office 2021 dan punya layar yang lumayan. Ini bukan bagus banget enggak, tapi menurut saya lumayan bro, karena kalau kita lihat dari berbagai view angle kayak gini ya, laptop ini sudah pakai panel IPS. Jadi di kebutuhan kalian mau banyak kerja kelompok ataupun mau nonton rame-rame sekalipun, dia termasuk nyaman. Tapi tentunya speknya ini basic. Layarnya dia pakai resolusi Full HD bro, di angka 1920 x 1080, kecerdasan 300 nit, jenis anti glare dan juga akurasi dengan data seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sRGB-nya di angka 61%, NTSC-nya di angka 43%, lalu Adobe RGB di angka 45%, sama baterainya di angka 45%. Dan menurut saya untuk kebutuhan standar ini sudah lebih dari cukup. Terus ini laptop kalau kita pakai untuk kebutuhan meeting online, kameranya ini ada private shutter, gambarnya basic biasa, tidak terlalu bagus, tapi cukuplah untuk menghandle kebutuhan online. Serta V14 ini juga memiliki pengalaman mengetikkan yang cukup nyaman menurut saya. Cuman sayangnya di keyboard di seri V14 ini dia tidak ada backlight. Jadi kalau kita lihat secara tampilan pas ngetik di area yang gelap, mungkin minusnya di situ doang. Tapi tombol power enaknya terpisah. Lalu untuk colokan EO port, dia ini lebih lengkap dibandingkan saudara-saudaranya, entah di tipe IdeaPad Slim 3 ataupun IdeaPad Slim 5. Nah, misalkan kondisinya kayak gini, kalian di kantor itu masih punya colokan RJ45 dan sekarang laptop baru, dia itu jarang banget colokan seperti itu bro. Nah, di V14 ini masih dikasih RJ45. Selanjutnya laptop ini juga memiliki body casing yang standar dengan berbahan material plastik ABS. Tapi bobotnya cukup enteng di angka 1,4 kg bro. Mungkin kalau kita lihat modelnya ini cukup biasa, simpel doang kayak gini. Tapi di balik bodi yang biasa, si Lenovo tidak membuat tanpa alasan dengan salah satu kelebihannya yaitu punya standar sertifikasi military grade. Jadi kalau teman-teman sering kerja luar ruangan, sering pindah-pindah tempat, beda suhu, terus jarang rawat laptop,
kayaknya ini cocok deh buat kebutuhan kalian semua. Dan of course, waktunya kita masuk ke ulasan benchmark untuk pengetesan seperti kayak buat render seperti biasa, ulasan buat benchmark kemampuan prosesor, kemampuan dari Intel Iris, dan juga untuk bermain game tipis-tipis. Kalian bisa lihat dari rangkuman data yang kita sajikan seperti ini kawan. Oke guys, selanjutnya kita mau kasih info seputar kelebihan lagi dari V14 yang kita bahas. Dari beberapa informasi yang udah kita kasih di awal, mulai dari harga yang menurut saya affordable 10 jutaan dapat i7, kemudian yang kedua, speknya ini full upgrade, dan yang ketiga dia juga punya standar sertifikasi military grade, dan tentunya laptop ini sudah siap ready tahan banting untuk dipakai dimanapun juga. Dan selanjutnya laptop ini juga kalau kita lihat tolak ukurnya, dia itu dikasih software terbaru yang di dalamnya sudah ada Copilot Preview. Nah ini bro, eranya AI, jadi si Lenovo juga menyulap laptop tipe V14 ini menjadi lebih kekinian. Sehingga teman-teman pas mau cari data yang memang butuh sesuatu yang instan, kalian bisa cari lewat Copilot Preview ini. Kemudian laptop ini juga memiliki suhu yang termasuk sangat dingin menurut saya. Ini laptopnya memang dia cuma single fan bro ya, cuman punya single head pipe, single exhaust. Tapi pas suhunya kita tes pakai thermal kamera. Oh ini kebutuhannya untuk kalian buat contohnya buat gaming pas kita tes tadi. Dia itu suhu maksimum cuma di angka 50 derajat Celcius, dan menurut saya itulah suhu yang cukup dingin untuk ukuran laptop 14 in prosesor i7 dengan RAM 16 GB kayak gini. Dan menurut saya minusnya yaitu tadi bro, keyboardnya tidak backlight. Terus laptop ini tampilannya mungkin basic biasa, namun juga banyak kelebihan di harga 10 jutaan. Nah gimana menurut kalian? Untuk kerja atau sekolah maupun kuliah, worth it nggak di harga 10 jutaan kayak gini? Ya wis, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat, dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan.